Baterai kendaraan listrik merupakan salah satu komponen paling penting dalam menggerakkan mobil listrik ya, dan memberikan daya. Kalau tidak ada baterai, pasti mobil listrik tidak bakal bisa jalan ya, seperti itu. Dan Indonesia punya cadangan nikel yang melimpah dan sering dipromosikan untuk memikat investor agar berinvestasi Indonesia dalam membangun bisnis baterai mobil listrik. Nah, itu dia. Tapi, apakah seluruh baterai mobil listrik butuh nikel? Maka dari itu kita akan bahas mengenai jenis-jenis baterai kendaraan listrik itu apa aja. Ya, kalau penasaran langsung aja ikuti videonya sesaat lagi. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja mengenai jenis-jenis baterai yang digunakan pada mobil-mobil listrik atau elektrifikasi lainnya yang ada di dunia ini tentunya. Ya, langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu nickel metal hydride. NiMH atau nickel metal hydride merupakan baterai isi ulang dengan kandungan logam nikel dan logam hibrida yang berfungsi sebagai bahan aktif elektrodanya ya. Lalu NiMH ini menjadi alternatif baterai yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dibandingkan baterai lainnya seperti jenis lead acid atau timbal asam. Nah, baterai NiMH ini lebih banyak dipakai untuk mobil hybrid ya khususnya, atau HEV, Hybrid Electric Vehicle kepanjangannya. Dan pengisian ulang baterai ini tentunya berasal dari putaran mesin, roda, dan sistem regeneratif braking seperti itu. Dan kelebihan dari baterai NiMH ini memiliki usia pakai yang lebih lama daripada bahan lithium ion, serta mudah didaur ulang karena minim bahan yang beracun bagi lingkungan. Tapi baterai NiMH ini juga memiliki kekurangan karena harga baterainya itu relatif lebih mahal ya, terus juga menghasilkan panas yang signifikan, lalu tingkat self discharge yang tinggi. Kekurangan ini membuat NiMH ini tidak cocok atau kurang efektif menjadi baterai mobil full listrik atau listrik murni ya, yang biasanya dicas pakai tenaga listrik dari PLN ya, kurang cocok lah. Jadi lebih banyak dipakai untuk mobil hybrid NiMH ini. Dan contoh mobil yang menggunakan baterai ini adalah Toyota Kijang Innova Zenix. Nah, seperti itu. Lalu jenis baterai kedua adalah bipolar NiMH. Nah, ini merupakan baterai bipolar nickel metal hydride ya. Jadi ini juga dikembangkan oleh Toyota melalui Toyota Aqua atau Prius C ya. Jadi baterai ini nih memiliki katoda yang diaplikasikan di satu sisi komponen metal atau current collector dan anoda di sisi lainnya. Jadi struktur ini dikenal sebagai bipolar elektroda yang digabungkan untuk nantinya menjadi sebuah baterai. Lalu efek dari penggabungan katoda dan anoda di sebuah current collector buat ukuran baterai ini bisa lebih ringkas dan komponen yang digunakan atau dibutuhkan bisa lebih sedikit. Selain itu, jalur listriknya bisa lebih lebar, strukturnya sederhana sehingga mengurangi hambatan di baterai dan arus besar dapat mengalir dengan cepat. Nah, ini berarti tenaga baterai bisa keluar lebih besar daripada baterai nickel metal hydride biasa. Dan contoh mobil yang menggunakan baterai bipolar NiMH ini adalah Lexus LBX dan Toyota Crown, seperti itu contohnya. Lalu jenis baterai yang ketiga adalah nickel cadmium atau disingkat NiCad atau NiCd. Jadi keunggulan dari baterai NiCd atau NiCad ini memiliki kepadatan penyimpanan yang signifikan dan masa pakainya mampu mencapai 500 hingga 1000 siklus pengisian daya. Jadi anggapnya bisa diisi sampai 500 hingga 1000 kali ngecas ya. Tapi kekurangan di balik baterai NiCad ini memiliki bobot yang lebih berat serta rentan terhadap efek memori yang merupakan fenomena fisik berupa penurunan kinerja baterai jika mengalami siklus pengosongan sebagian. Jadi maksudnya itu ya, baterai itu harus dikosongkan
dikosongkan terlebih dahulu baru bisa diisi ulang. Jadi tidak bisa seperti baterai zaman sekarang yang hampir mau habis buru-buru diisi ulang. Tapi kalau di Nikat ini tidak bisa ya, dinunggu benar-benar habis terlebih dahulu. Kalau diisi ulang sebagian, baterainya malah cepat ngedrop ya, jadi lebih gampang rusak begitu. Jadi harus benar-benar habis dulu baru bisa diisi ulang. Ya, kurang lebihnya sih seperti itu ya, bahasa yang lebih simpelnya. Terus serta bahan kadmium ini juga berbahaya untuk lingkungan ya, sehingga proses daur ulangnya harus dengan benar agar tidak mencemari lingkungan pada akhirnya. Dan baterai nikel kadmium ini lebih banyak digunakan di mobil listrik di zaman 1990-an. Jadi sekarang sudah tidak dipakai lagi baterai nikel kadmium ini. Lalu yang keempat adalah baterai lead acid atau timbal asam. Nah, baterai ini merupakan baterai menggunakan elektroda berbahan timbal dan asam sulfat sebagai bahan elektrolitnya. Nah, ini merupakan salah satu teknologi baterai paling tua yang masih digunakan hingga sekarang. Dan ini sebenarnya adalah aki mobil yang digunakan untuk ya mobil konvensional ya, seperti mobil bensin, diesel, semua pakai aki jenis lead acid atau timbal asam ini ya. Jadi ini dibutuhkan biasanya untuk starter mesin dan kelistrikan lainnya di dalam mobil ya. Jadi ini aki yang pada umumnya itu ya di mobil-mobil yang konvensional seperti itu. Lalu selanjutnya yang kelima adalah baterai solid state. Nah, ini merupakan baterai yang menggunakan jenis elektrolit padat sebagai pengganti bahan elektrolit cair yang banyak digunakan di baterai konvensional. Di baterai solid state, elektrolit padat ini menggantikan elektrolit cair yang digunakan pada baterai lithium ion atau jenis baterai lain. Keunggulan baterai solid state ini adalah keamanannya. Jadi elektrolit padat itu lebih stabil dan tidak gampang terbakar jika dibandingkan dengan bahan elektrolit cair yang digunakan di baterai konvensional. Dan baterai ini mampu mengurangi resiko kecelakaan atau kebakaran terkait dengan baterai. Nah, ya sebenarnya solid state ini bisa menjadi alternatif baterai dari lithium ion. Anggapannya seperti itulah. Jadi kan ya zaman sekarang ini banyak kasus baterai terbakar dan solid state ini mungkin bisa menjadi solusi atas banyaknya insiden baterai terbakar ini. Ya, kurang lebihnya seperti itu mengenai baterai solid state. Oke, selanjutnya yang keenam adalah sistem baterai ultra kapasitor. Jadi baterai ini dikenal sebagai baterai super kapasitor atau kapasitor elektrokimia. Ini berbeda dengan baterai konvensional, mana jenis baterai ultra kapasitor memiliki kapasitas yang lebih rendah dibandingkan baterai konvensional, tapi mampu memberikan daya yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Jadi baterai ini mampu diisi ulang dan mengeluarkan energi dengan cepat dan sangat ideal untuk aplikasi yang membutuhkan pulsa daya yang tinggi seperti mobil hybrid dan sistem regeneratif atau regenerative braking. Dan usia baterai ultra kapasitor ini tergolong panjang, yang artinya bisa diisi berkali-kali tanpa mengalami degradasi yang signifikan dalam kinerjanya. Ini membuat baterai menjadi lebih tahan lama dan tahan terhadap penggunaan secara berulang. Dan baterai ultra kapasitor selain digunakan untuk kendaraan listrik juga digunakan di sistem penyimpanan energi, peralatan elektronik, dan sistem cadangan daya lainnya. Dan baterai ini juga bisa digunakan bersamaan dengan baterai konvensional untuk membantu memberi pulsa daya yang tinggi dan memperpanjang usia baterai konvensional. Nah, anggapannya baterai ultra kapasitor ini bisa menjadi backup dari baterai-baterai biasa gitu ya. Dan sebenarnya ini juga jadi alternatif baterai yang bagus ya, karena masa pakainya cenderung lebih panjang ya, dan tidak mudah menurun ya daya kapasitasnya gitu ya, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi opsi yang bagus untuk mobil listrik di masa depan ya, untuk tentunya mengurangi biaya ganti baterai. Kalau baterai kan lebih cepat ganti kan biaya yang dikeluarkan cukup besar juga ya, dan seharusnya ini bisa menjadi solusi bagus ya untuk baterai kendaraan listrik berikutnya. Dan yang urutan ketujuh adalah baterai lithium ion. Nah, baterai lithium ion ini merupakan jenis baterai yang menggunakan bahan ion lithium sebagai bahan elektroda positif atau katoda dan elektroda negatif atau
atau anoda. Ini merupakan jenis baterai yang paling banyak digunakan untuk kendaraan listrik pada saat ini. Keunggulannya memiliki kedapatan energi yang tinggi, yang berarti mampu menyimpan jumlah energi yang besar dalam ukuran yang relatif kecil dan ringan. Ini membuat lithium-ion menjadi pilihan banyak yang digunakan untuk mobil listrik masa kini agar memiliki daya yang tahan lama dan ukuran yang lebih kompak. Nah, seperti itu. Jadi baterai lithium-ion ini dapat diisi ulang dengan mudah dan cepat menggunakan charger yang cocok tentunya. Baterai ini tidak memiliki efek memori, membuatnya tidak perlu dikosongkan sebelum isi ulang seperti di baterai nikel kadmium yang disebutkan tadi ya. Jadi ini memudahkan penggunaan sehari-hari dan pengisian ulang yang lebih nyaman pastinya. Tapi di balik kelebihannya ada kelemahannya juga. Jadi baterai lithium-ion ini rawan terjadi kerusakan jika terpapar suhu yang ekstrim. Jadi lebih beresiko terbakar atau meledak jika tidak ditangani dengan tepat. Sehingga ya seperti itulah. Jadi banyak kasus-kasus baterai terbakar ya. Jadi ini menjadi kelemahan dari baterai lithium-ion ya. Dan selain itu biaya produksinya juga relatif lebih tinggi. Jadi baterai lithium-ion ini juga bukan baterai murah pastinya seperti itu. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi dan improvisasi di sistem keamanannya, maka baterai lithium-ion tetap menjadi pilihan yang populer karena keunggulan kinerjanya dan ukuran yang kompak seperti itu ya. Jadi ini baterai yang paling digunakan padanya seperti itu. Dan contoh aplikasinya ada di mobil hybrid berjenis Yaris Cross dan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 ya. Kurang lebih seperti itu contohnya. Oke, di urutan ke-8 ini merupakan jenis baterai yang terakhir yang digunakan untuk kendaraan listrik masa kini, yaitu baterai Ternary Lithium Ion atau NMC. Nah, baterai ini memiliki keunggulan berupa kapasitasnya yang tinggi, stabilitas thermal yang baik, dan biayanya yang relatif rendah jika dibandingkan baterai lithium ion lainnya. Dan baterai ini juga mengandung nikel sebagai elemen penting untuk meningkatkan kinerja baterai lithium ion. Nah, mungkin baterai Ternary lithium ion ini yang cocok untuk diproduksi di Indonesia ya. Ya, karena Indonesia penuh cadangan nikel, maka nikel itu harus digunakan sebaik mungkin, dan Ternary lithium ion ini menjadi baterai cocok ya untuk diproduksi di dalam negeri karena mengandung nikel ya, tentunya yang dicampurkan dengan lithium ion. Menarik sekali. Dan untuk sekarang aplikasinya itu pada Wuling Almas Hybrid. Nah, seperti itu contohnya ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu aja 8 jenis baterai kendaraan listrik yang digunakan saat ini. Oke, kurang lebihnya begitu aja penjelasan mengenai jenis-jenis baterai kendaraan listrik yang ada saat ini. Dan di beberapa diantaranya ada yang mengandung nikel seperti NiMH dan bipolar NiMH serta baterai Ternary lithium ion atau NMC. Nah, ini menjadi jenis-jenis baterai yang paling cocok untuk diproduksi Indonesia yang penuh dengan cadangan nikel. Ya, seperti itu. Tapi tentunya tidak semua baterai memiliki kandungan nikel ya. Jadi ya kebanyakan sih pakai jenis lithium ya pastinya. Seperti lithium ion itu belum tentu ada nikelnya ya. Jadi 3 jenis baterai itu sih yang cocok digunakan untuk saat ini dan diproduksi di Indonesia. Tapi kalau nikel kadmium ya itu sudah ditinggalkan pastinya karena kan sudah baterai zaman 90-an dan tidak praktis cara penggunaannya karena kan harus dikosongkan terlebih dahulu baru bisa dicas ulang. Nah, itu yang buatnya tidak digunakan saat ini serta mengandung bahan kadmium yang berbahaya buat lingkungan. Nah, ya, jadi seperti itulah ya kesimpulan dari baterai-baterai mobil listrik yang ada di dunia saat ini. Ya, kalau rekan-rekan menyukai video ini jangan lupa kasih like dan tulis di kolom komentar mungkin kalau ada informasi tambahan mengenai jenis-jenis baterai ini atau informasi yang terlewatkan tadi ya, seperti itu. Dan jangan lupa subscribe ke channel atau di kalau belum. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.